Mengapa kemunculannya berarti dewa tertinggi Yuan Ao yang agung, selamatkan aku? Bahaya ini berasal dari tuan mereka, penguasa Yuan Ao. Benar, karena pria botak dalam preview itu tidak hanya memaksa Luo Feng untuk pertama kalinya bekerja sama dengan kakak seniornya, Kaisar Yan, bahkan juga menjadi penyebab jatuhnya kapak raksasa. Dalam alur terbaru, Dewa Leluhur bermuka ganda. Dari Sekte Dewa Leluhur memberikan Luo Feng sebuah misi, menuju alam rahasia Yuan Ao dan membunuh sumber yang membuat mata katak menjadi merah. Karena di dalam alam rahasia itu terdapat sesuatu yang ditolak oleh kehendak asal alam semesta. Luo Feng menyelidiki sepanjang jalan. Setiap kali bertemu orang yang menyebabkan mata katak memerah, ia langsung membunuhnya. Namun, ia menemukan bahwa yang dibunuhnya hanyalah prajurit kecil yang diperbudak. Sumber yang sebenarnya ada pada penguasa Yuan Ao sendiri. Pria botak dalam gambar itu memang adalah penguasa Yuan Ao. Sangat sesuai dengan deskripsi dalam cerita asli. Pada tubuhnya terdapat sebuah kayu hitam harta tertinggi yang merupakan sumber dari fenomena tersebut. Benda itu sengaja dibawanya dari alam semesta lain untuk merencanakan sebuah konspirasi besar. Karena penguasa Yuan Ao juga merupakan budak dari seorang ahli tingkat dewa sejati, Raja Zhenjia. Dan Raja Zhenjia juga diperbudak oleh bos terbesar Swallow Star, monster dunia. Monster dunia sengaja mengirim penguasa Yuan Ao ke alam semesta tempat Luo Feng berada dengan sengaja menggunakan kayu hitam harta tertinggi untuk memancing kehendak asal alam semesta agar menarik perhatian Sekte Dewa Leluhur. Tujuan akhirnya adalah mengungkap sebuah peta. Peta ini mengarah ke salah satu dari 3 wilayah terlarang terbesar di alam semesta. Dunia Qingfeng. Di dalamnya terdapat tak terhitung harta. Namun wilayah inti justru adalah sarang monster dunia yang berisi miliaran monster dunia tingkat dewa sejati. Mereka dengan sengaja menyebarkan rumor bahwa dunia Qingfeng memiliki harta tertinggi, lalu menaruh beberapa umpan untuk menarik para ahli dewa sejati masuk dan kemudian memburu mereka satu persatu. Alasan monster dunia tidak berani keluar dari sarangnya adalah karena kehendak asal alam semesta menekan mereka. Mereka hanya bisa diam-diam memancing para ahli masuk, memakan mereka, dan menjadi semakin kuat. Saat mereka keluar nanti, mereka tidak akan lagi takut terhadap penekanan tersebut. Dan penguasa Yuan Ao hanyalah sebuah umpan. Karena itu, ketika ia melihat Sekte Dewa Leluhur hanya mengirim Luo Feng seorang diri, ia berkata, pengorbanan sebesar ini hanya untuk membuat mereka masuk ke dalam permainan. Luo Feng dan Laut Nether masih belum cukup. Belum cukup. Setelah itu, dalam pertarungan antara penguasa Yuan Ao dan Luo Feng, ia dengan sengaja menggunakan kayu hitam harta tertinggi untuk menekan Luo Feng. Setelah Luo Feng melaporkan hal ini kepada Sekte Dewa Leluhur, Dewa Leluhur bermuka ganda langsung memberi perintah kepada semua ras untuk pergi ke alam rahasia dan membunuh penguasa Yuan Ao. Jika misi ini berhasil, dalam jangka waktu tertentu, kehendak asal alam semesta akan berpihak pada ras tersebut melahirkan lebih banyak jenius dan sumber daya. Karena itu, hampir semua ras besar mengirim ahli tingkat penguasa alam semesta, termasuk kakak senior kedua Luo Feng, Kaisar Yan. Pada awalnya, mereka bersatu untuk membunuh penguasa Yuan Ao. Namun setelah ia terbunuh, dari tubuhnya jatuh peta dunia Qingfeng yang telah terkoyak. Benar saja, hanya dalam sekejap, aliansi antar ras langsung runtuh dan mereka mulai saling berebut. Luo Feng dan Kaisar Yan sama-sama mengincar satu bagian peta. Namun sekarang, hanya dengan satu jurus, penguncian ruang, Luo Feng membuat Kaisar Yan ketakutan. Tanpa pilihan, Kaisar Yan berbalik untuk merebut dari yang lain. Akhirnya, Luo Feng mendapatkan satu bagian peta. Setelah itu, kapak raksasa membawa peta tersebut menuju dunia Qingfeng untuk mencari harta dan dibunuh secara diam-diam oleh monster dunia.
If you love Donghua, you'll definitely want to visit donghua3d.com, your next favorite destination for epic stories.